Shalom, selamat pagi teman-teman. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan yang luar biasa selalu menyertai kita. Sebelum kita mulai segala aktivitas kita, mari kita datang kepada Tuhan, kita sembah dan puji namanya. Kita nyanyikan lagu pujian, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu selama ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul untuk mengikuti devotion. Tolong beri kami hati yang sungguh-sungguh dan telinga yang mau dengar-dengaran ketika kami mengikuti devotion. Tolong berkati juga ya Tuhan supaya kami dapat mengerti apa yang guru kami akan sampaikan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita untuk minggu ini tertulis pada Yudas 1 ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Jude 1 verse 21. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian mengikuti Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus,
Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan Tuhan, sehingga boleh ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biar kiranya firman-Mu boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di kitab Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Dan kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 7 dengan tema tak ada Allah lain. Dalam kitab Keluaran di Perjanjian Lama, Allah memberikan 10 hukum kepada bangsa Israel. Dia adalah Allah yang membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan Firaun di Mesir. Saat itu mereka sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan yang dijanjikan Allah. Allah akan menyertai perjalanan bangsa Israel. Pada waktu Musa berada di padang belantara, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah pembebas. Tak kalah Allah memberikan 10 hukum, Ia sekali lagi menegaskan kehadirannya sebagai pembebas bagi manusia. Dengan demikian, manusia dapat bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bangsa Israel harus mengambil keputusan untuk percaya atau tidak kepada Allah. Tapi setiap keputusan mengandung pertanggungan jawab. Kalau mereka memilih untuk percaya kepada Allah, berarti mereka tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada kekuatan lain selain Allah. Kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan dirasakan oleh bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir dan dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Kalau mereka selamat, itu karena pertolongan Tuhan. Selama dalam perjalanan di padang gurun, pada siang hari, mereka dilindungi oleh tiang awan dan pada malam hari oleh tiang api. Dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, Allah mencukupi kebutuhan mereka berupa makanan dan minuman. Mana dan burung puyuh selalu tersedia bagi mereka. Mana yang artinya makanan yang diberikan kepada orang Israel selama di padang belantara. Bangsa-bangsa yang tidak mengizinkan bangsa Israel
melewati daerah mereka untuk menuju Kanaan dapat ditaklukkan mereka. Semua terjadi karena kehadiran Allah sebagai pembebas yang benar-benar dirasakan oleh bangsa Israel lewat peristiwa demi peristiwa. Peranan Allah sebagai pembebas menjadi nyata. Melalui semua ini, bangsa Israel dapat belajar tentang Allah. Tetapi harus ada aturan yang mengikat hubungan antara Allah dengan bangsa Israel. Melalui aturan-aturan yang ditetapkan Allah, manusia diharapkan semakin mengenal Allah dan semakin percaya kepada Allah. Aturan-aturan yang diberikan oleh Allah dikenal dengan sebutan 10 firman atau 10 hukum yang tertulis dalam kitab Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Anak-anak, pernahkah engkau mengalami suatu peristiwa yang tidak kamu bayangkan? Misalnya saja, luput dari kecelakaan, ataupun sembuh dari sakit, atau terbebas dari corona yang mengakibatkan banyak orang meninggal? Apakah manusia bisa mengatur hidupnya sendiri? Tidak. Tuhanlah yang turut campur dalam hidup manusia. Dari cerita perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, penuh kesukaran dan penderitaan. Tetapi karena pimpinan Allah, akhirnya mereka bebas dan keluar dari tanah Mesir. Perjalanan mereka di padang gurun dilindungi Allah. Juga dalam peristiwa penaklukan bangsa-bangsa lain, mereka dipimpin dan dilindungi oleh Allah. Belajar dari semua ini bahwa sebenarnya tidak ada Allah lain selain Allah yang mereka sembah. Hanya Allah yang patut disembah. Kita juga anak-anak harus menyadari dan mengakui tidak ada Allah selain Allah yang kita sembah dan muliakan. Ini adalah yang harus kita percaya. Mengakui kekuasaan Allah artinya lebih mementingkan Allah daripada kepentingan lainnya. Tetapi mementingkan Allah tidak berarti hidup kita sepanjang hari hanya diisi dengan doa saja, tanpa harus belajar dan bekerja ataupun melakukan kegiatan lain. Kita belajar, bekerja, dan berdoa. Kita menolong sesama teman dan sesama lainnya yang membutuhkan pertolongan kita. Anak-anak, mari kita memohon kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, bukakan mata setiap kami, agar kami dapat melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat dalam kehidupan ini. Kami sadar Tuhan satu-satunya
yang harus disembah. Hanya Allah yang patut dimuliakan. Glory to God. Demikian anak-anak firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami diajar ya Tuhan untuk boleh menolong sesama teman dan sesama lainnya ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, mampukan setiap kami ya Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai pembelajaran kami ya Tuhan. Mari berkati kegiatan pembelajaran kami pada hari ini ya Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.